Banyak, Bu. Yo, sama-sama. Oke. Kita ke teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan itu bagian dari rekayasa genetika, ya. Jadi kalau mendapatkan informasi tentang rekayasa genetika itu, saya belum bisa share screen. Sudah, Bu. Boleh bisa dicoba. Ya, sudah maju. Sudah, Bu. Ya. Tindakan untuk memodifikasi susunan genetik suatu organisme. Kita merekayasa materi genetiknya, itu ya. Jadi materi genetik itu apa? Boleh jawab? Bagaimana dia bisa direkayasa? Oke, silakan. Ya, kalau materi genetik itu informasi yang dimiliki sel makhluk hidup yang dapat nanti diwariskan ke keturunannya. Informasi yang akan diwariskan dalam bentuk apa ya informasinya? Yang lain boleh jawab. Informasi dalam bentuk apa informasinya? Mohon izin menjawab, dalam Ibu. Bentuk. Iya, silakan. Siapa ini? Maaf, Ibu, Atau saya, boleh angkat tangan juga boleh. Jadi saya tahu siapa yang menjawab. Saya Aji, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya off cam, Ibu. Untuk materi genetika itu dalam bentuk ini bukan, Bu, dalam bentuk DNA, yaitu asam nukleat yang terdiri dari beberapa nukleotida. Oke. Materi genetiknya nukleotida, DNA. Terus dikatakan sebagai sumber informasi. How come? Gimana itu bisa dikatakan sebagai sumber informasi? Yang akan diwariskan gitu ya, materi genetik informasi diwariskan ke keturunannya. Jadi kalau manusia pasti modelnya begini, meskipun ada modifikasi, tapi secara umum ada kepalanya, tangannya 2, kakinya 2, kalau ikan begitu, kalau burung lain lagi gitu ya. Itu ada informasi yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Dalam bentuk apa? Tadi kalau DNA, terus bagaimana mewariskannya? Nanti dalam itu, Bu, dalam DNA tersebut kan memiliki nukleotida. Nanti dari susunan nukleotida tersebut itu memiliki pesan, memiliki suatu susunan yang dimana nanti pada saat itu ditranskrip lalu kemudian ditranslate bahasanya atau diterjemahkan akan menjadi susunan-susunan protein, Ibu. Nah, dari protein tersebut nanti akan menghasilkan suatu informasi genetik tersebut, Ibu, yang mungkin informasi genetik tersebut bisa menghasilkan suatu kepala, tangan, warna rambut dan kawan-kawannya. Oke. Very good, Aji. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup lengkap. Ya, jadi kode genetik atau materi genetik tadi diterjemahkan karena dia sebetulnya merupakan suatu kode. Ya, nukleotida itu berurutan menjadi kode. Dari mana kita bisa memecahkan kode itu, menerjemahkan kode lewat proses transkripsi dan translasi. Produknya apa kode tadi kalau dipecahkan? Yang lain ya, silakan menjawab. Kode tadi kalau dipecahkan, diterjemahkan, bentuknya akan jadi apa? Hasilnya berupa apa? Berupa protein ya, Bu? Berupa protein. Protein itu banyak sekali. Berupa asam amino, urutan asam amino ya. Sehingga seseorang yang memiliki urutan kode begini akan menghasilkan protein yang begitu. Protein ini menjadi identitasnya. Tadi kata Aji mungkin untuk warna mata, mungkin untuk enzim-enzim tertentu, orang lain bisa dia tidak punya, atau sebaliknya dia punya, orang lain tidak punya. Kemudian semua ya terkait di situ. Dari protein. Jadi kode-kode tadi dari nukleotida tadi kemudian diterjemahkan menjadi protein. Oke. Itulah yang kemudian kode-kode tadi direkayasa. Susunannya
susunan genetik, susunan asam nukleotnya tadi, nukleotidanya itu bisa direkayasa. Diotak-atik sekarang ini. Ya, pinter banget gitu ya. Kemudian banyak sekali teknik untuk memodifikasi atau memanipulasi organisme, jadi diubah begitu, itu namanya dimanipulasi atau dimodifikasi. Kemudian ada, ya kalau secara umum ada lewat inseminasi buatan, dimanipulasi supaya sapinya itu dihasilkannya bagus, sapi Bali dengan sapi Australia, kemudian dilakukan inseminasi buatan. Jangan sapi Bali sama sapi Bali lagi, nanti anaknya jadi sapi Bali yang memang dagingnya sedikit, misalnya gitu. Sekarang kita mau yang dagingnya lebih banyak, tapi sapinya tahan pada kondisi Indonesia yang kering begitu-begitu, sapi Bali itu tahan, ya. Tapi kalau sapi Australia tidak, tapi dagingnya banyak. Itu kita memodifikasi genetiknya. Bisa lewat inseminasi buatan, bayi tabung, in vitro fertilization, gitu ya. Lewat cloning, diklon, atau gennya nanti dimanipulasi. Dimanipulasi dengan cara apa? Ada gen yang bisa dimatikan, knockout gen namanya. Gen knockout, gen yang bertanggung jawab terhadap protein yang membuat seseorang jadi badannya atau sapi, katakanlah ya sapi seimbang, otot-ototnya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, yang untuk bikin kurusnya itu dimatikan. Maka sapinya jadi gendut, besar ototnya. Itu juga namanya modifikasi. Ya, ini manipulasi gen. Oke, sampai kemudian pada akhir abad 20 rekayasa genetika itu lebih ditujukan, difokuskan itu kepada metode teknologi DNA rekombinan. Kalau ini masih inseminasi, itu berarti antara sel sperma dengan sel telur, gitu ya. Ini juga fertilisasi. Kemudian cloning bisa inti, domba doli. Nah sekarang gennya yang dimanipulasi. Teknologi DNA rekombinan. Jadi rekayasa genetika kadang-kadang sekarang ini orang akan menyebutkan rekayasa genetika itu identik dengan teknologi DNA rekombinan. Padahal awalnya rekayasa genetika itu ya semua bagaimana cara memanipulasi genetik. Tapi sekarang lebih dikerucutkan ini teknologi DNA rekombinan. Bagaimana membuat DNA rekombinan? Ya, DNA rekombinan itu apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Agung, Bu. Agung, oke, silakan. Ya, kalau menurut saya DNA rekombinan itu merupakan molekul DNA dari dua spesies berbeda yang dimasukkan ke dalam organisme inang untuk menghasilkan kombinasi genetik baru. Oke, very good answer. Ya, benar. Intinya adalah rekombinasi. Proses rekombinasi itu menggabungkan DNA dari sumber yang berbeda. Ya, jadi teknologi DNA rekombinasi satu teknik yang digunakan untuk membuat DNA yang telah direkombinasi atau DNA rekombinan kita menyebutnya. Jadi ada gabungan nanti ada DNA yang satu dengan DNA yang lain. Ya, oleh karenanya sekarang ini pemulihan selektif, jadi kita menyilangkan padi A dengan padi B dan lain-lain tidak dianggap sebagai bentuk rekayasa genetika karena fokusnya lebih ke arah teknologi DNA rekombinan. Saat ini, ya, entah nanti mungkin beberapa tahun ke depan berubah lagi definisinya, itu harus kita ikuti terus. Karena memang banyak hal yang berubah ya, jadi tidak bisa selalu kita pegang suatu pernyataan atau suatu postulat atau apapun, kadang-kadang bisa berubah. Ini tentu teknik untuk membuka mengotak-atik DNA, ibaratnya begitu ya, mengotak-atik DNA. DNA-nya diidentifikasi, dicek, dipotong, dimasukkan dalam organisme yang lain. Ada teknik-tekniknya banyak. Kemudian ya dasar rekayasa genetika secara umum tadi gen diubah untuk tujuan tertentu, macam-macam. Baik, ini juga bisa dibaca. Urutan nukleoida digabungkan. Gen yang diinginkan harus diisolasi, dikarakterisasi, kemudian disisipkan. Yang mau saya tanyakan,
di sini ada istilah DNA, tapi saya juga menyebutkan gen. Apa bedanya DNA dengan gen? Silakan. Boleh, siapa nih? Niputu Laksmi, Bu. Ya, ini soalnya karena Bu ini lagi menanyakan, jadi saya nggak lihat ininya, nggak kelihatan, hanya 4 orang yang kelihatan. Ya? Niputu Laksmi, Bu. Niputu Laksmi. Kedengeran nggak, Bu, suara saya, Bu? Laksmi? Ya. Oke. Suara saya. Terdengar. Baik, silakan. Iya, kalau misalnya DNA itu dia ditemukannya dalam gen, Bu. Jadi gen ini disusun oleh DNA, gitu, Bu. Gen disusun oleh DNA, berarti DNA ditemukan di dalam gen, kata ya. Laksmi. Ya? Ya, seperti itu, Bu. Oke, saya nggak salah ngerti ya, nggak salah tangkap. Baik. Yang lain? Silahkan. Ibu, saya izin menjawab. Yap, siapa nih sebut nama ya? Iya, Bu, saya mau nyebut namanya. Karisma, Bu. Karifah, baik. Karisma. Oh, Karisma, maafkan. Kan? Iya, Ibu. PJ, halo PJ. PJ ada PJ siapa? Iya, Ibu. Saya Safitri. Iya, Safitri tolong teman-teman tadi yang menjawab dicatat ya. Nanti kirimkan namanya ke saya ya. Oh iya, siap. Baik, Bu. Oke. Silakan lanjutkan Karisma. Iya, Bu. Jadi DNA itu asam, seperti yang kita tahu, asam deoksiribonukleik kan. Nah, di dalam DNA itu ada gen. Jadi kan sel itu mengandung 46 untai DNA, di mana satu untai itu terdiri atas jutaan nukleotida gitu kan. Nah, gen ini itu kayak lebih spesifik gitu, hamparan dari DNA gitu yang mengandung suatu informasi atau kode genetik. Jadi tidak semua DNA adalah gen, tidak semua DNA adalah gen. Jadi di dalam DNA itu ada gen-gen yang mengkodekan suatu sifat gitu, Bu, suatu informasi. Jadi gen itu bagian dari DNA. Seperti itu, Bu. Oke, kata Karisma tadi, jawaban yang tadi sebelumnya itu gen DNA di dalam gen gitu ya? Iya, Bu. DNA di dalam gen. Kalau ini kata Karisma, gen bagian dari DNA. Nah, berbeda ya? Ada lagi yang mau jawab? Ibu mau nyoba izin menambahkan boleh nggak, Ibu? Boleh. Sebut nama. Ya, saya Aji, Ibu mau coba izin nambahkan. Oh, Aji Jadi tadi baik. kalau gen itu dia terdiri dari sekumpulan DNA yang dia membawakan suatu informasi tertentu yang menyebutkan saat itu sudah ada suatu gen gitu, Bu. Nah, tapi kalau DNA itu kan kumpulan-kumpulan rantai ini, Bu, ya, nukleotida. Nah, tidak semuanya dari rantai nukleotida itu merupakan gen, karena tidak semua dari DNA tersebut itu menghasilkan suatu sumber informasi yang akan nanti ditranslate, Bu, untuk menghasilkan suatu informasi asam amino seperti itu, Bu. Oke. Kalau begitu menurut Aji, terus yang bukan gen itu apa? DNA, tadi juga Karisma menjawab gen adalah bagian dari DNA. Terus bagian yang lain itu apa? Kalau itu bagian dari DNA, hanya sebagian yang ditranslate kata Aji, terus kemana sisanya? Apa namanya? Ayo. Sudah diajarin, ayo. Genetika juga harus ada. Ibu, saya boleh siapa menjawab. Gantian siapa dulu? Silakan, Bila. Iya. Baik, saya Nabila, Ibu izin menjawab. Jadi sebenarnya saya lebih kalau yang saya tangkap itu sama gitu ya, sama kayak Ami. Jadi gen itu adalah segmen DNA yang terangkai atau bersambung memanjang membentuk kromosom. Nah, tapi di gen ini tadi ya seperti kata Aji, enggak. Jadi ada urutan dasar nukleotida, itu ada yang bisa mengkode suatu informasi genetik, disebut juga dengan ekson, dan juga ada daerah yang tidak mengkode informasi genetik, namanya intron. Itu ya, adalah bagian dari gen ya?
Ekson dan intron itu bagian dari suatu gen. Iya, Atau bagian dari DNA, bagian dari gen. Nah sekarang di luar gen ada nggak? Bu, saya izin menambahkan lagi. Iya, boleh Karisma. Iya, Jadi, Nabila, terima kasih. sebenarnya kalau yang dari Nabila itu, kalau menurut saya, jadi tuh DNA itu punya bagian intron, ekson, sama bagian gen itu sendiri. Nah, bagian intron ini kan kalau nggak salah di splicing gitu ya, Bu, dibuang. Jadi karena dia tuh bukan gen gitu, bukan yang berisi kode informasi genetik. Jadi gen itu ada di dalam DNA kayak gitu. Nah kan muter-muter itu, Lasmi aja ketawa coba. Ya, ada DNA panjang, ada gen gitu ya. Bagian dari DNA itu yang menyandikan sifat yang nanti diterjemahkan menjadi protein, kata Aji, itu disebut gen. Di gen ini, kita jangan jauh-jauh, di gen ini dulu aja. Di gen ini ada intron dan ekson. Jadi bukan di luar gen, di dalam gennya. Gen itu adalah urutan nukleotida. Ada 100 nukleotida. Itu gen misalnya. DNA-nya ada 1000. Nukleotidanya ada 1000. Sekarang ada gen A 100 nukleotida. 100 nukleotida ini terdiri atas intron dan ekson. Jika dari 1000 nukleotida tadi katakan gennya cuma 1, 100-nya, 900-nya itu apa? Kalau DNA-nya ada 1000 nukleotida, yang menyandikan sifat atau yang diterjemahkan cuma 100, dan itu sudah termasuk intron dan ekson, karena intron dan ekson itu bagian dari gen. Yang di luar gen, yang 900, itu apa? Apakah, izin menjawab Ibu, saya Saidah, apakah plasmid, Bu? Plasmid itu di luar nukleoid kalau itu bakteri. Bukan satu DNA. Ini kita masih bicara dalam satu untaian. Paham maksud Bu Yani, Saidah? Halo? Saidah paham? Kalau bicara plasmid, itu berarti bicara DNA pada bakteri ya. Karena manusia nggak punya plasmid loh. Emang manusia punya plasmid? Izin jawab, Ibu. Oke, siapa? Ajeng, Bu. Fosfat Ajeng, dan gula oke. pentosa bukan, Bu? Iya pasti nukleotida ada fosfat dan gula pentosa. Sudah ketemu? Silahkan sambil dicari. Karisma lagi serius banget nyari dia. Oke, Bu Yani tunggu. Ya, Karisma ya. Coba, DNA dan gen bedanya apa? Kalau mau cari di mbah Google, differences between DNA and RNA, pakai bahasa Inggris. Atau boleh DNA dan RNA, DNA and gen, maaf ya. DNA and gene. Itu aja ya, DNA and gene. Browsing, masuknya ke image. Cari image. DNA and gene, bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Kemudian cari image. Lihat di image itu apa yang ditemukan. Sebelah mana DNA, sebelah mana gen. Semua teman-teman sedang browsing nih? Ibu saya sudah ketemu Ibu. Aduh, pinter sekali Aji. Iya boleh. Aji mau share, bisa share dulu? Ini Bu pakai HP. Gimana Bu ya kalau saya screen pakai HP? Saya browsing di laptop sih Bu, bentar. Mungkin saya on cam aja Bu ya. Saya coba on cam pakai kamera HP boleh Ibu? Boleh. Pokoknya bisa dimunculkan. Bila, coba Ibu. Atau gini, yang diperoleh sama Aji boleh sambil ditanyakan. Kalau susah, kirim sama temennya yang pakai laptop, nanti temennya yang menanyakan. Saya share link aja Bu ya. Saya share linknya aja atau enggak share image-nya aja? Iya boleh. Share linknya, kasih ke temennya nanti siapa yang mau menayangkan.
Boleh. Oke, Bu. Yang Bentar. menayangkan semuanya yang jelasin Aji. Oke, Bu. Bismillah, Bu. Afrilisa yang tayangkan. Coba kita lihat. Dapat apa nih, Aji? Ini, Bu. Sebentar, Bu. Nah, itu. Sama kayak Lisa, Bu. Saya dapat sama kayak Lisa, Bu. Modelannya. Oke. Bagaimana menjelaskannya? Oke. Oke, bismillah, Bu. Oke, kalau di sini, kalau kita lihat berdasarkan sumber yang didapat ini, itu gen itu dikatakan dia ada sequence dari DNA atau RNA yang dia mengkodekan suatu molekul yang memiliki fungsi untuk mentransmisikan suatu gen tersebut kepada suatu organisme gitu dengan berdasarkan fenotip tertentu gitu. Jadi dari gen-gen tersebut itu ada fenotip tertentu yang dihasilkan gitu. Nah, sedangkan kalau stop dulu Aji, maaf, stop dulu. Kita waktunya habis. Ini tadi sudah dijawab dengan baik. Saya tadi Aji sudah menjawab dengan baik tentang dengan DNA. Pertanyaan Bu Yani berikutnya, kalau gen itu adalah sekuen yang menyandikan sifat, apakah ada sekuen atau urutan lain yang tidak berperan sebagai gen di dalam satu DNA? Ada, Ibu. Ada. Nah, di mana itu? Gimana jelaskannya? Buat apa dia kalau ada? Itu yang tadi bilang, ada yang sudah dapetin DNA enzyme tapi pakainya image. Nggak usah cari ke website, image aja dulu. Siapa yang ketemu? Ketemu Bu, tapi saya nggak bisa jelasin. Tayangin dulu. Nanti Aji yang jelasin. Tenang aja. Ya kan? Oke. Coba silakan. Siapa yang dapat tayangkan? Biar mau lihat bagaimana Anda bisa mencari. Siapa silakan. Fitri atau siapa yang lain? Abi, ada Abi. Ini Abi belum kelihatan wajahnya. Sedang nggak bisa on cam Bu karena gangguan. Oke, baik. Ayo dong, siapa yang mau menayangkan? Udah cari belum? Cepetan, biar kita cepat selesai. Nanti kesorean. Bu Yani belum masak ini soalnya. Jadi hari Kamis nanti buat menyiapkan berbuka puasa ya. Oke, ayo. Siapa menayangkan? Belum ada yang ketemu? Aji udah ketemu? Ibu izin bertanya foto yang tadi atau bagaimana ya Bu? Yang ketemu lebih jelas. Yang bisa menggambarkan bahwa DNA itu bukan hanya terdiri dari gen. Jadi untaian DNA ada tanda yang menunjukkan gen dan ada bagian lain. Ada nggak menemukan gambar seperti itu? Karena itu yang tanyakan. Saya nemunya yang proses ini doang, Bu, yang proses splicing doang. Apakah yang ini, Bu? Coba. Oke, mana lagi DNA engine? Mana? Kurang besar. Iya, Bu, saya juga bingung. Apanya? Itu digedekan, dibesarkan itu apa namanya? Jangan kalau tidak pribadi jangan itu ngeri. Coba lagi ke kiri. Tadi apa sih kata kuncinya? Bisa. Ini Bu, different between DNA dan gen. Oke, buang different between-nya buang. Bentar. Oke. Langsung masuk ke image. Nah, banyak tuh keluarnya. Tuh yang ungu-ungu juga boleh. Nah, yes. Jadinya kecil. Lagi buka itu enggak? Lagi buka PPT enggak? Enggak, PPT kebetulan. Copy aja masukin PPT, nanti tayangkan PPT-nya. Iya, salin gambar, masukkan ke slide. Tayangkan slide-nya gede satu dah. Yang lain nemu nggak yang seperti itu? Jadi kalau nyarinya image, kata kuncinya jangan pakai banyak kalimat. Difference between itu berarti dia lebih banyak cerita. Nah, itu akan bagus kalau kita cari website. Tapi kalau cari gambar, kita ingin tahu gambar, structure atau apa, nah itu pakai bahasa-bahasa seperti itu. DNA structure, udah langsung keluar gitu, ya. DNA, NRN,
Kenapa ada keluar wak-wak-waknya tuh? Ayo cepat, gimana itu? Oke, nggak apa-apa. Coba lihat. Ada sel. Kasih kursornya ke situ, ke sel, coba. Ada sel, ya. Di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus terletak materi genetik. Ya. Kemudian materi genetik itu kalau pada saat sel mau membelah dia akan berbentuk seperti itu kromosom. Ketika sel nggak membelah nggak begitu bentuknya. Dia bahan keruh aja, lebih keruh, lebih pekat gitu ya, lebih padat. Ini hanya muncul kalau sel mau membelah. Ingat biologi umum sudah belajar tentang reproduksi sel pakai bawang merah, ya kelihatan gitu fase-fasenya meskipun Anda tidak langsung ke lab tapi bisa browsing gambar kromosom pada bawang merah. Itu karena selnya sedang membelah aktif. Baik. Kalau diuraikan kromosom tadi, dibuka jadi nukleotida, double helix, saya nggak mau ngulang lagi, itu pasti udah ada di genetika, ya apa enggak? Ya, lihat lagi di genetika, ada nukleotida, jadi DNA, bentuknya double helix, ada di situ. Kemudian yang panjang banget itu kalau X-nya kromosom tadi ini kenapa naik turun sih? Nggak bisa diem dia. Oke. Kalau karena kursornya jalan, dia ke jalan ya. Kalau itu diuntaikan, X-nya tadi itu masih panjang banget. Ya, DNA di dalam sel itu sekitar 0,7 kalau nggak salah, 0,7 atau 0,8 meter setiap satu selnya. Padahal tubuh kita miliaran sel. Sehingga DNA-nya luar biasa banyak. Genom itu luar biasa banyak. Lalu dari yang panjang ini tadi, kenapa gennya ada tulisannya di situ? Hanya bagian saja gen. Lainnya nggak disebut sebagai gen. Ya apa tidak? Jadi sisanya apa? Itu yang dari tadi Bu Yani tanyakan. Jawabannya sudah benar, ya, bahwa gen adalah sekuen DNA yang bersifat fungsional atau yang nantinya akan ditranslasikan atau yang membawa kode-kode gen. Nah itu. Jawabannya kalimatnya boleh macam-macam, maksudnya itu. Tetapi apakah seluruh DNA itu bersifat sebagai gen? Dia akan ditranslasikan? Kata Aji tidak, ya Ji? Iya Ibu. Mohon koreksi Ibu kalau salah. Baik, kalau tidak, lalu buat apa? Dan apa namanya kalau gitu? Gennya nggak cuma satu ya, Nak. Tentu ada banyak gen. Maafkan. Ada gen 1, gen 2, gen 3 atau gen ABC, tetapi antara gen yang satu dengan gen yang lain itu ada diperantarai oleh nukleotida yang non-gen atau bukan gen. Ini hanya contoh bahwa gen itu hanya segini loh. Misalnya mungkin ada ketemu gen lagi di area lain, daerah lain gitu ya, tetapi ada nukleotida yang tidak bertindak sebagai gen. Sampai di sini jelas masuk Bu Yani? Silakan yang mau tanya. Ibu, saya masih kurang jelas. Boleh tolong diulang lagi, Bu? Baik. Yang kurang jelasnya sebelah mana, Intan? Mulai dari mana? Dari tadi Bu Yani cerita sel, nukleus, atau dari mana? Dari yang gen apa gitu, Bu, tadi yang nggak semuanya ada gen gitu, Bu, di DNA. Oke. DNA yang lebar, yang panjang ini, yang double helix, yang melingkar-lingkar, jelas ya Intan ya? Jelas, Ibu. Iya. Jadi kalau kromosom diuraikan, dia akan jadi DNA yang sangat panjang. Gen adalah urutan atau sequence atau urutan nukleotida yang nantinya akan diterjemahkan, ditranslasikan menjadi protein. Itu gen. Apakah semua urutan nukleotida pada DNA ini diterjemahkan atau tidak? Tidak diterjemahkan, tidak semuanya. Yang diterjemahkan namanya gen. Berarti kalau yang tidak diterjemahkan namanya apa? Bagian apa? Itu untranslated region gitu nggak sih Bu? Dia sebutannya. Kenapa Ji? Bentar, kenapa Ji?
untranslated region gitu bukan sih Bu? Saya nggak tahu nama istilah gitu Bu, sebutan-sebutannya gitu kalau yang dia nggak dimasukin ke dalam gen itu. Oke. Kita sebut dengan mudah saja. Kalau ada gen, di dalam urutan itu ada yang kita sebut sebagai gen, maka bagian yang tidak bersifat sebagai gen kita sebut sebagai bukan gen atau non-gen. Boleh browsing pakai istilah non-gen. Keluar nggak? Ibu, izin Ibu. Yep. Kalau di sini saya menemukan DNA non-kode. Apakah itu sama, Bu? Betul sekali. Non-coding DNA atau non-gen. Ya. Jadi kalau gen adalah coding DNA yang mengkodekan sesuatu. Nukleotida lain yang tidak mengkodekan sesuatu disebut sebagai non-coding DNA. Non-coding DNA atau non-gen. Sama aja. Tadi yang tanya siapa? Intan? Iya, Bu. Masih? Alhamdulillah sudah jelas, Ibu. Sudah ngerti. Baik. Ada bagian yang gen dan bukan gen. Pertanyaan Bu Yani lebih lanjut. Kalau gen diterjemahkan, ditranslasikan jadi protein. Terus non-gennya buat apa? Ngapain manjang-manjangin? Non-coding DNA buat apa? Untuk disusun kembali bukan Bu? Menjadi ini bukan itu di dalam dulu. DNA itu Browsing. ada Browsing dulu, Aji. Jangan buru-buru. Saya nggak kabur dari sini. Ibu izin kalau dari sumber yang saya temukan, DNA non-kode ini mengandung banyak jenis elemen pengatur, Bu. Jadi banyak jenis elemen pengatur, seperti promotor, juga isolator, dan lain sebagainya, Bu. Baik. Pengatur apa tadi kira-kira ya? Kalau ada promotor, ada terminator, itu pengatur apa ya? Translasi bukan, Bu? Ya, nanti transkripsi. Kalau translasi adanya di mRNA. Kalau di DNA berarti dia akan ditranskripsikan dulu. Agung ingat, yang ditranskripsikan adalah DNA. Yang ditranslasikan adalah messenger RNA kan? Iya, Bu. Translasi kan melibatkan kromosom sampai ribosom. Ribosomnya itu akan nempel di mana? Di DNA apa mRNA? mRNA. mRNA ya, Gung. Oke. Gitu ya. Jadi untuk bisa translasi itu untuk realnya adalah mRNA-nya. Tapi betul kita akan mengatakan bahwa DNA itu nantinya akan ditranslasikan setelah jadi bentuk mRNA, gitu loh maksudnya. Sifatnya ada di DNA. Ya ke bawah pasti ke mRNA karena dia hanya berubah saja, ya, ditranskripsikan saja. Oke, sampai sini jelas. Proses transkripsi itu memerlukan translasi juga nanti bahwa mRNA-nya harus diatur, memerlukan pengatur, memerlukan penstabil, memerlukan pengendali tadi. Nah itu siapa yang mengerjakan? DNA yang non-coding. Masih ada beberapa lagi yang belum bisa ditentukan nukleotida tadi. Perannya sebagai apa? Tapi yang sudah diketahui seperti yang tadi sudah disampaikan, Saidah atau Karisma yang menyampaikan tadi. Yang sebagai pengatur, sebagai itu tadi siapa? Saidah, Bu. Saidah. Yang lain ketemu apa tidak? Carinya coba bahasa Inggris, akan lebih lengkap jawabannya. Non-coding DNA function, misalnya gitu. Ya, oke, itu nanti silakan dipelajari. Bu Yani mau mengantarkan ini aja dulu. Kita akan masuk ke teknologi DNA rekombinan, tapi Anda harus tahu bedanya. Besok mau jadi Pak Guru, Bu Guru, gimana ngajarin sama siswanya? Apa ya DNA sama gen bedanya? Bu Yani belum tanya tadi kromosom loh. Inti kromosom, DNA, gen, muter-muter aja di situ. Tapi beda. Ya, tolong itu dipahami. Supaya tidak terjadi miskonsepsi saat Anda mengajar. Pasti ngajar kan? Kan Pak Guru, Bu Guru nih. Ya, oke. Jadi pahami itu, Bu Yani kasih clue tadi atau cara trik kalau mau cari tahu. Kalau kita ingin tahunya itu adalah
dalam bentuk gambar ke image. Tapi kalau image kata kuncinya nggak boleh pakai bahasa yang panjang, keluarnya biasanya malah bentuk PPT atau bentuk Word di situ ya. Jadi benar-benar apa yang kita ingin tahu dari situ. Enzyme structure misalnya gitu. Tapi kalau enzyme function carinya di web. Pinter-pinter internet itu menyediakan segala macam, tinggal pinter-pinter kita pakai kata kuncinya. Salah kata kunci, salah informasi. Atau bukan salah, mungkin kurang banyak atau kurang tepat. Ya, oke. DNA sama gen tadi sudah. Kalau teknologi DNA rekombinan, berarti kita pakai DNA atau pakai gen? Teknologi DNA rekombinan, nanti kita akan pakai DNA atau gen ya? Dua-duanya dipakai. Ya, baik. Secara prinsip, urutan nukleotida dari sumber yang berbeda digabungkan di lab. In vitro itu artinya di lab. Nah, yang digabungkan itu apa? Pasti ada maunya, nggak sembarangan kita gabungkan. Kalau kalian pernah dengar insulin, produk insulin, Bu ini pakainya insulin aja karena banyak ceritanya tentang insulin. Nah, itu pertama kali produk biotek medis ya. Insulin yang dihasilkan secara bioteknologi itu gimana? Pernah tahu nggak? Hormon insulin untuk orang sakit diabetes itu dihasilkan dari mana? Dari bakteri ya, Ibu. Bakteri, Bu. Dari bakteri. Kok bisa? Harusnya gen insulin itu adanya di mana? Pankreas. Dari pankreas bukan, Bu? Pankreas. Emangnya E. coli punya pankreas? Enggak. Itu sebagai perantara aja, Ibu, E. coli-nya. Buat perantara aja gimana coba? Maksudnya perantara? Disisipkan ke plasmidnya, Ibu. Kan kalau prokariot itu kan punya plasmid, Bu, DNA-nya. Nanti dari plasmid itu disisipkan suatu gen yang akan mau kita masukkan, Ibu. Nah, di situ dalam hal ini bentukan insulin itu, Bu, untuk dimasukkan ke dalam bakteri tersebut. Terus jadinya kenapa kalau disisipkan? Nanti itu bakteri tersebut yang misalkan E. coli itu yang udah ibaratnya dilemahkan ya, diisi gen insulin tersebut nanti dimasukkan ke dalam tubuh kita, Bu, disuntikan dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita untuk insulin itu sudah terpenuhi gitu, Bu, dari bakteri yang diperantarai gitu pakai insulin. Stop dulu. Bakterinya apa tadi? E. coli. Jadi E. coli-nya disuntikan ke dalam tubuh gitu, kita nggak mau ah. Yang sudah dilemahkan, Ibu. Ini nggak mau, biar sudah dilemahkan juga nggak mau. Orang di dalam udah banyak E. coli, ngapain lagi ditambahin? Nggak usah lah ditambahkan sudah ada E. coli. Oke. Sebagian sudah benar sih bahwa ada yang disisipkan, insulin tadi disisipkan ke plasmidnya E. coli. Itu dulu ya, bukan plasmid E. coli, ke dalam plasmid. Nanti plasmidnya disisipkan ke E. coli. Sebelum terlalu jauh. Yang disisipkan ke dalam plasmid, DNA atau gen? Gen, Ibu. Gen yang menyuntikkan apa? Gen insulin. Gen insulin, oke, betul. Jadi kita harus tahu dulu gen insulinnya ada di mana. Ada di DNA pankreas. Diambil dulu nanti DNA-nya. Terus ditentukan. Ini yang dikatakan gen yang diinginkan harus diisolasi dan dikarakterisasi. Diambil dari DNA yang panjang, kita cuma mau ambil gen. Tadi udah ingat gambarnya? Panjang DNA-nya, gennya ada urutan tertentu. Nah, itu yang insulin yang mana? Kita harus tahu. Potong yang insulinnya saja, baru dipindahkan ke plasmid. Waktu mengisolasi dari pankreas, seluruh DNA diisolasi karena susah. Baru nanti DNA itu kita akan pilih yang mana yang insulin. Pakai PCR bisa. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum Bu Yani lanjut? Belum ada, cukup jelas? Baik ya. Setelah gen targetnya dapat, gen insulin,
Ini nggak bisa kalau cuma satu potong ini. Nanti selnya cuma satu, sel E. coli-nya. Jadi dia harus diperbanyak. Diperbanyaknya dengan cara apa? Ke dalam molekul DNA, jadi vektor. Vektornya kan ada banyak juga, masukkan ke banyak sel bakteri. Nanti kalau bakterinya membelah, sifat itu akan kebawa semua. Seluruh bakteri itu ketika ditumbuhkan akan menghasilkan insulin. Perhatikan, Ji, bahwa bukan bakterinya yang disuntikan, tetapi bakterinya ditumbuhkan pada suatu medium, sehingga dia akan memproduksi insulin di situ. Sampai sini paham, Ji? Oh, berarti ini Bu ya, hasil sekunder itunya Bu ya, metabolit sekunder gitu? Ibu, bukan? Iya, boleh dikatakan kalau itu berupa metabolit sekunder. Saya tidak mau mengatakan itu primer atau sekunder, tergantung nanti produksinya kapan. Kalau di primer dan sekunder itu berbeda di mananya. Perhatikan ya. Kalau metabolit primer definisinya apa? Metabolit sekunder definisinya apa? Yang jelas dia diekskresikan, dia dilepaskan, dia diproduksi oleh sel bakteri. Paham sampai sini, Ji? Dan teman-teman? Paham, Bu, insya Allah. Kalau sudah dihasilkan di substrat di media, nanti dipurifikasi, dimurnikan, diambil yang insulinnya, baru dijadikan obat. Jadi yang disuntikan bukan bakterinya, tapi apanya, Ji? Insulinnya, Bu, hasil produksi dari bakterinya. Very good, betul. Ini salah satu contoh bakteri yang dibuat rekayasa menghasilkan produk yang dia seharusnya nggak bisa menghasilkan. Kan nggak ada gennya. Dia bisa menghasilkan insulin kalau dia disisipi oleh gen yang dibawa oleh plasmid. Gitu ya, teman-teman. E. coli-nya namanya sudah E. coli rekombinan karena dia udah membawa gen asing yang dia tidak punya. Kenapa kok E. coli-nya disuruh menghasilkan insulin? Kenapa E. coli yang disuruh menghasilkan? Kenapa bakteri? Oke lah, kenapa bakteri yang disuruh menghasilkan insulin? Untuk produksi insulin tadi. Dalam jumlah besar, karena dibutuhkan oleh seluruh dunia, orang-orang diabetes banyak. Kenapa bakteri? Produksi bakteri cepat, Bu, reproduksinya mereka tergolong cepat gitu kan. Terus apa kalau ini apa maksudnya tinggal disisipin aja di plasmidnya, nanti mereka bisa nularin ke teman-temannya mereka gitu. Iya, terima kasih. Siapa yang jawab? Ini Putu Laksmi, Bu. Laksmi. Baik, Laksmi. Betul sekali. Bakteri digunakan sebagai pabrik insulin karena cepat produksinya, dia membelahnya cepat, maka produksinya cepat. Bakteri juga tidak butuh tempat luas. Dia pakai fermentor. Ya luas, tapi tidak seluas kalau yang disuruh menghasilkan sapi gimana? Sapi yang disuruh menghasilkan insulin. Gimana? Bisa enggak? Bisa tidak? Kalau disisipkan ke sapi, terus sapinya menghasilkan insulin, bisa atau tidak? Sapi sendiri menghasilkan juga kan? Teoritis bisa, tapi sekarang lihat kebutuhannya. Butuhnya buat obat lah, sapi kan lama tumbuhnya. Berapa bulan? Ya? Jadi itu. Bioteknologi nanti banyak menggunakan mikroorganisme karena ada pertimbangan dia reproduksinya cepat, produksinya cepat, kemudian area atau tempat untuk menghasilkan itu lebih simpel, lebih sedikit. Baik, gitu ya. Jadi dengan cara insulin itu nanti yang lain-lain bisa disisipkan macam-macam. Kemarin, enggak dengan Bu Yani ya, dengan Bu Anissa ya. Karena pekan lalu saya nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa nggak bisa masuk ke Jimit-nya. Contoh bioteknologi lain, kalau di tanaman ada golden rice, padi emas, tahu? Tahu, Bu. Iya, Bu. Apa itu? Tahu, Bu. Padinya diapakan? Kenapa jadi dikatakan golden rice? Apakah itu hasil teknologi DNA rekombinan? Kalau iya, apa
apa yang disisipkan? Kalau tadi kan E. coli, insulin disisipkan. Kalau ini padi emas, apa yang disisipkan? Beta karoten ya, Bu. Nah, Intan, jangan balik nanya. You answer my question with question. Karotenoid, Ibu. Iya betul, betul Aji, betul Intan. Tadi Bu Yani lagi sedikit ini Intan mengingatkan, jangan balik nanya. Kalau ditanya jangan balik tanya. Ini bukan Bu. Aduh, itu sudah. Malah balik nanya orang ditanya gitu ya. Oke, jadi langsung saja jawab. Setahu saya dapat informasi hasil dari saya browsing beta karoten. Ya betul. Beta karoten dimasukkan ke padi. Padi aslinya punya nggak sih? Tidak, Bu. Tidak punya, Bu. Buat apa disisipkan di padi? Untuk lebih bernutrisi, Bu. Melengkapi nutrisi yang bagaimana, kenapa, ada ceritanya itu ya. Kenapa kok disisipkannya di beras, gitu, dan seterusnya itu ceritanya ada. Silahkan dicari tahu lagi, menjadi bekal untuk Anda cerita besok kalau suruh ngajar bioteknologi ke siswa. Jadi nggak lagi ceritanya tempe lagi, yogurt lagi. Ya, kalau Bu Yani dengar besok masih cerita itu, boleh cerita itu sebagai bioteknologi konvensional, tetapi yang info-info baru, macam-macam baru ini Anda ceritakan. Karena siswa begitu buka internet yang keluar itu. Mau nanya ke siapa dia kalau nggak ke gurunya? Jadi gurunya harus pinter mencari informasi. Oke, setuju semua? Ada yang jawab, nggak jadi kasih jempol. Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Bismillah. Oke, udah sore ini udah pernah ngantuk. Baik, lanjut. Gitu ya. Jadi ada disisipkan banyak sekali tanaman gitu. Apakah untuk anti hama? Ya kebayangkan tanaman itu selama ini diganggu gulma. Bisa nggak dia dikasih anti gulma, sisipkan di situ. Jadi kalau tanamannya ditumbuhkan, terus kemudian gulmanya numbuh, dia mengekspresikan aja ya. Jadi diekspresikan keluar ke lingkungan, gulmanya nggak jadi tumbuh. Bisa kayak gitu. Ya, banyak sekali. Baik, ini oleh karenanya teknologi DNA rekombinan berkembang begitu pesat untuk berbagai berbagai bidang. Organisme yang sudah mendapatkan gen asing kita sebut sebagai GMO, genetically modified organism, atau disebut juga sebagai organisme transgenik. Betul sekali. Jadi sama aja. Dikatakan transgenik berarti dia sudah membawa gen asing. Genetically modified berarti dia juga sudah dimodifikasi. Meskipun kalau kita mengatakan GMO tidak selalu lewat teknologi DNA rekombinan ya. Kalau GMO berarti secara genetik dia sudah dimodifikasi. Tidak selalu disisipkan, bisa juga dihilangkan. Ada gen yang dihilangkan, ada gen yang dibuang, ada gen yang dipindah, ada gen yang itu namanya modifikasi. GMO itu nama umum. Ya, kalau transgenik itu sudah bawa gen. Cukup jelas sekarang? Jadi nggak usah bingung dengan istilah, silahkan cari. Baik, ini tadi insulin sudah, kita langsung masuk ke rekombinan DNA. Prosesnya namanya rekombinasi, menggabungkan DNA dari dua sumber yang berbeda, rekombinasi. Rekombinan adalah produknya. Produk hasil rekombinasi kita sebut sebagai rekombinan. Kalau yang kita rekombinasikan adalah DNA, kita nyebutnya DNA rekombinan. Kalau spesifik plasmid yang sudah kita sisipkan, kita menyebutnya plasmid rekombinan. Yang penting artinya sudah ada kombinasi di situ. Ya. Oke, next. Ini adalah tahap bagaimana kita membuat atau menjalankan teknologi DNA rekombinan tadi. Sudah siap? Butuh minum dulu? Yang ngantuk cuci muka? Biar nyambung? Oke. Kita mau menggabungkan DNA atau gen. Spesifiknya nanti gen. Kita mau gabungkan. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita lakukan? Tahap pertama, harus ada DNA yang mau kita gabungkan. Ya, DNA-nya harus ada dulu. Dari mana DNA-nya? Kita isolasi.
Kita bisa mendapatkan DNA kalau kita mengisolasi, memisahkan, mengambil. Waktu mikrobiologi ada isolasi mikroba, berarti memisahkan mikroba dari lingkungan alamnya, gitu kan ya? Iya, Isolasi Bu. mikroba dari Iya, teh Bu. manis, betul, dari tanah, dari buah. Berarti yang ada di situ mikrobanya kita pisahkan. Sekarang isolasi DNA. Berarti DNA dari sumbernya kita pisahkan. Sumbernya apa? Ya tergantung mau ngambil apa tadi. Kalau DNA-nya DNA bunga dafodil untuk mendapatkan beta karoten tadi, itu bunganya bunga dafodil namanya. Dari beta karoten, gen penyandi beta karoten pada bunga dafodil itu diambil, dipisahkan, dimasukkan nanti ke padi. Tekniknya gimana? Cari tahu sendiri nanti. Gak selesai Bu Yani cerita antar. Ya. Oke. DNA, target dan vektor. Ada 2 macam DNA. Satu DNA target, yaitu yang mau kita ambil tadi. Apakah DNA insulin, gen insulin, ataukah gen beta karoten, atau gen hormon apa terserah. Itu namanya gen atau DNA target. Target kita itu loh. Ya, ini saya sambil mengenalkan istilah-istilah yang muncul nanti biasanya. Kemudian kalau vektor, karena vektor itu juga DNA, vektor tadi apa sih contohnya? Plasmid, Bu. Bakteri tadi, Bu. Plasmid. Vektor itu apa? Artinya? Pembawa. Pembawa. Targetnya nanti akan dibawa sama vektor. Nah, kalau targetnya tadi DNA, ya vektornya mesti DNA dong. Biar matching. Begitu kan? Karena sumbernya berbeda, ya kita akan mengisolasi. Kalau kita pakai plasmid, kita lakukan isolasi plasmid. Kemudian DNA-nya juga kita isolasi. Tapi nanti jangan salah, plasmid yang kita gunakan bukan plasmid asli dari bakterinya, Aji dan teman-teman. Akan dimodifikasi dulu sebelum bisa dijadikan vektor. Beberapa mungkin bisa, tapi untuk jadi vektor yang efisien, gitu ya, itu akan dimodifikasi di lab, dibuat dulu petanya supaya bisa digunakan dari bakteri, ya. Oke, baik. Ini Pak mau menggabung vektor sama target DNA insulin atau gen insulin mau kita gabungkan dengan plasmid. Gen insulinnya lurus, linear bentuknya. Plasmid bentuknya apa? Sirkuler, Bu. Sirkuler. Nyisipkannya jadi gimana? Direstriksi, Bu, dipotong. Dipotong dulu plasmidnya. Kayak karet gelang kita potong jadi lurus. Baru disisipkan gen targetnya. Oleh karena itu kita membutuhkan enzim endonuklease restriksi. Boleh cari, Bu Yani nulisnya endonuklease. Kalau eksonuklease apa? Ada itu. Eksonuklease. Iya, kenapa Ji? Di luar inti. Di luar? Iya, di luar inti, Bu. Nuklease. Jangan buru-buru. Pokoknya lagi, jangan ya? buru jawab, Bu Yani nggak kemana-mana. Di sini. Nanti dicari. Saya nggak nyuruh-nyari sekarang. Jadi bukan hanya restriksi itu bukan hanya endonuklease, tetapi ada eksonuklease. Tapi umumnya yang digunakan untuk teknologi DNA rekombinan adalah endonuklease. Endo artinya memotong di tengah-tengah DNA. Kalau ekso di ujung, beberapa mungkin digunakan, tapi umumnya menggunakan endonuklease. Sekali lagi nanti ya, silakan. Dilakukan pemotongan atau fragmentasi, ini pemotongan DNA khususnya tadi vektor dan ini DNA target juga, karena kalau DNA-nya panjang, targetnya tuh hanya yang gen yang kita inginkan, maka dia harus dipotong juga. Dia harus dipotong, vektornya dipotong pakai restriksi. Kalau sudah dapat semua, targetnya sudah dipotong, kemudian vektornya juga sudah lurus karena sudah digunting, dipotong tadi, ditempelkan, digabungkan. Pakai apa lemnya? Pakai enzim juga, ya. Prosesnya ligasi. Ya, silakan. Enzimnya namanya
Enggak, Bu, nggak apa-apa, tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke. Prosesnya namanya ligasi atau menempelkan. Enzimnya namanya ligase. Ligasenya juga spesifik, nanti beda-beda. Ini kita bicara umum saja. Kalau sudah dapat, ketemu plasmid yang disisipi oleh DNA asing, misalnya tadi insulin. Kita dapat plasmid yang disisipi oleh insulin. Dipotong dari sini, ini juga dipotong 2 jadi lurus, digabungkan, melingkar lagi dia. Jadi plasmid lagi. Ini namanya tadi apa? Plasmid yang seperti ini, plasmid yang sudah bawa gen asing namanya apa? Rekombinan, Bu. Rekombinan. Betul sekali, plasmid rekombinan. Sekarang plasmid ini tidak bisa terekspresi, tidak bisa ditranslasikan kalau tidak ada di dalam sel. Oleh karenanya kita perlu sel inang untuk tempat dia berekspresi. Gennya itu diekspresikan atau ditranslasikan jadi keluar insulinnya. Kalau cuma begini saja terus insulinnya bisa keluar apa enggak? Enggak bisa. Betul. Masukkan dia ke dalam sel E. coli tadi katanya. E. coli adalah inang, sel inang. Cara masukkannya gimana? Pakai suntikan gitu? Biar dia masuk dari sini ke dalam? Gimana caranya? Bagaimana memasukkan DNA ke dalam sel bakteri? Silahkan sambil cari. Ini namanya saya nemenin belajar. Bagaimana memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel bakteri? Melalui proses transformasi. Melalui transformasi bukan, Bu? Jangan balik nanya lagi, saya cubit loh. Transformasi, konjugasi, sama transduksi, Bu. Oke. Iya, tadi ada yang menjawab transformasi, Aji menjawab 3. Transformasi, konjugasi, transduksi. Ada yang menjawab hanya 1. Apa bedanya? Baik, karena Aji menjawab 3, saya tanya sama Aji. Apa bedanya ketiga yang disebutkan tadi? Itu bedanya di mekanismenya, Bu, mekanisme cara penyisipan dari DNA tersebut. Iya, gimana? Ya, transformasi itu dari yang saya dapat, Bu, ya, dari sumber yang saya dapat itu dia, sebentar, Bu, di lumayan kompleks bacanya. Kan sudah ada di mikro waktu itu, genetika mikroba, nggak sama saya sih. Bu, saya masih tukar, Bu, untuk transduksi sama transformasi, Bu. Gimana? Ayo yang lain silahkan sambil saling bantu. Ya nggak apa-apa, sambil cari, semuanya cari. Jadi nanti kalau Aji jawabnya agak belok kanan belok kiri, yang lain bantuin. Ayo. Nggak apa-apa belok kanan belok kiri, namanya juga masih belajar. Bu ini juga begitu. Transformasi dinding sel bakterinya kan itu nggak bisa, Bu, ya, DNA langsung masuk, Bu, ya. Makanya itu sebentar, Bu, ada tukang pengamen. Iya, Bu, maaf, Bu, benar. Udah. Ada itu. Iya, Ibu, ada tukang ngamen. Nah, kalau transformasi itu dinding sel bakteri kan nggak bisa langsung dimasukin DNA, Bu, ya. Nah, itu harus dibuat komponen dulu, Bu. Jadi bakterinya itu di sini harus diberikan suatu panas gitu, Bu, untuk mengaktifkan. Oke. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Maaf, karena kita waktunya terbatas. Saya stop dulu. Teknik atau mekanisme detailnya bisa kita bicarakan nanti. Yang Bu Yani mau Aji bisa membedakan 3 tadi yang disebutkan. Konjugasi, transduksi, transformasi. Bedanya apa? Supaya kita bisa menentukan proses ini namanya apa. 1 di antara 3. 3 tadi bedanya Pak. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya Bu Karisma. Karisma, silakan Karisma. Iya Bu, untuk rekombinan DNA ini dia tuh menggunakannya transformasi si bakterinya. Kenapa transformasi? Karena itu nanti ada pengertian sendiri maksudnya, tapi beda kalau transformasi, transduksi sama
konjugasi. Kalau konjugasi itu kan seperti yang kita tahu ya, transferan materi genetik melalui jembatan, yaitu pili. Nah, pili itu kan bisa ditemukan bakteri yang satu ke bakteri yang lain gitu, Bu, penyaluran materi genetiknya. Nah, tapi kalau satu lagi transduksi. Kalau transduksi itu seperti yang kita tahu, ingat aja dia tuh pakai fage. Fage itu virus yang menginfeksi bakteri ya gitu pokoknya. Nah, di DNA rekombinan ini kita nggak pakai konjugasi sama transduksi itu, jadi kita pakai yang transformasi. Transformasi itu apa ya, kayak waktu itu sih dijelasin kayak secara penyerapan secara langsung atau masuk secara langsung gitu, Bu, tapi saya masih kurang. Baik. Gimana sih? Kalau kayak gitu udah lulus mikronya, harusnya nggak lulus. Belum bisa yang jelasin tiga-tiganya? Ayo. Enggak, jadi bercanda. Ayo. Aji udah ketemu. Terima kasih Karisma. Sudah cukup lengkap. Aji, bisa melengkapi? Kompleks banget Ibu bacanya. Ya saya rangkum dulu Ibu dari tiga-tiganya, Bu. Itu kan sudah ada di mikro. Oke, baik. Bu Yani rangkum. 3. Konjugasi, transduksi, dan transformasi adalah mekanisme transfer materi genetik pada sel bakteri. Bakteri itu bisa mendapatkan gen dari lingkungan. Kalau kita tidak, kita mendapatkan gen melalui fertilisasi. Tapi bakteri karena satu sel, Aji dengerin saya dulu ya, jangan baca dulu ya. Nanti setelah dengar baru baca ya. Nanti kalau baca nggak begitu nggak begitu nangkap. Oke? Oke, Bu. Baik. Bakteri tadi bisa strainnya ada banyak, E. coli, segala macam banyak, karena dia bisa mendapatkan DNA dari lingkungannya, dari luar, gitu ya, dapat ditransfer. Nah, cara transfernya ada 3. Kalau konjugasi itu ditransfer DNA-nya dengan cara bakteri ketemu bakteri. Terus ada yang punya pili atau pilus. Begitu teman-teman ya. Pili ini akan menjadi, kalau dikatakan itu jembatan atau memfasilitasi pindahnya materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Tapi harus ketemu langsung. Dua-duanya selnya hidup, aktif. Itu kalau konjugasi. Nanti cek lagi ya. Kalau transduksi, DNA bisa pindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain, diberikan, ditransfer, tapi butuh bantuan. Bantuan siapa? Bakteriofag, Bu. Bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Dia bisa mindahkan dari satu DNA, dari satu bakteri DNA-nya pindahin ke bakteri yang lain, dari bakteri A ke bakteri B. Virusnya bawa. Kok bisa? Emang gimana caranya dia? Bagaimana dia bisa mindahkan? Bu Yani kasih clue. Virus itu replikasinya 2 macam. Litik dan lisogenik. Ingat? Jadi belajar ini kita kemana-mana loh belajarnya. Ya, jangan dilupakan belajar yang lain. Terintegrasi belajar itu. Ya, enggak satu aja dipelajari. Oke. Transduksi tadi virus ingat lisogenik. Virus yang melakukan replikasi lisogenik dia akan melakukan rekombinasi. Iya apa tidak? DNA-nya digabungkan dulu ke DNA bakteri. Betul atau tidak? Iya, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Digabungkan. Bakterinya membelah, tapi dia udah bawa DNA virus. Gitu ya kalau direplikasi. Suatu saat ketika DNA virusnya akan lepas lagi, masuk ke fase litik, itu dia bisa membawa sebagian dari DNA yang ditempati tadi. Misalkan ada bakteri A, diinfeksi oleh bakteriofag. Bakteriofagnya memasukkan DNA-nya. Sambil membayangkan ya. DNA-nya dimasukkan, bergabung dengan DNA bakteri A. DNA virus sama bakteri A, nyampur. Kemudian ketika virusnya mau keluar, masuk fase litik, pada kondisi tertentu, dia akan bisa keluar lagi masuk fase litik. Jadi lisogeni tetap ada litik ya. DNA itu akan keluar. Kemudian akan diterjemahkan menjadi partikel-partikel virus. DNA yang tadi tergabung dalam DNA bakteri itu akan lepas. Tapi pada saat lepas, dia bisa bawa sebagian DNA bakteri tadi, bakteri A,
dia bawa oleh virus, dirakit di kepalanya kalau itu bakteriofag. Ingat kan ada kepalanya, ada head-nya, ada tail fiber-nya, ada seed-nya, macam-macam. Ketika bakteriofag ini yang kepalanya sudah membawa DNA dia plus DNA bakteri A, menginfeksi bakteri B, masuk, litogenik lagi, gabungkan lagi. Sekarang bakteri B mendapatkan gen atau DNA dari bakteri A karena dibawa oleh bakteriofag. Sampai di sini jelas penjelasan Bu Yani? Jelas, Bisa dipahami? Jelas, Bu. Itu transduksi. Jadi bakteri bisa mendapatkan gen dari lingkungan, dari bakteri lain karena dibawa sama virus. Cukup jelas ya, Ji ya. Tadi udah langsung konjugasi dibantu sama virus, itu kalau transduksi, transformasi sekarang. Transformasi itu kalau DNA yang masuk ke dalam sel bakteri, tadi kan bakteri mendapatkan transfer materi genetik atau DNA ya, dia masuk itu DNA telanjang, naked DNA. DNA doang, nggak pakai inang, nggak pakai dibantu virus, nggak pakai sel bakteri, DNA sendiri bisa masuk. Kok bisa, Bu? Di alam terjadi? Terjadi. Lihat percobaannya Frederick Griffith tahun 28. Itu tentang proses transformasi yang ada bakteri Pneumococcus berlendir dengan tidak ya, berkapsula dengan tidak. Itu lihat ceritanya. Jadi di alam kalau ada bakteri mati di lingkungan, selnya lisis, lepas, DNA-nya ada di alam. Banyak DNA di alam itu. Pada kondisi tertentu, ya tentu dengan dimungkinkan bahwa pori-pori bakteri ini membesar, DNA tadi nyisip masuk ke dalam. Jadi DNA bebas sel, cell-free DNA atau naked DNA, nyebutnya begitu. Itu kalau transformasi. Tidak ada sel bakterinya sudah lisis, tidak ada juga bantuan virus. Jelas? Jelas, Ibu. Baik. Kalau lihat dari 3 tadi, karakteristik 3 tadi, sekarang kita masuk ke sini. Kita punya plasmid rekombinan. Ini artinya DNA. Kita punya sel bakteri inang. Dia masuk ke sini. Berarti proses yang mana di antara 3? Transformasi, Bu. Ya. Sudah kejawab kenapa transformasi dan kenapa bukan transduksi atau konjugasi? Karena kita nggak nyediain sel di sini, nggak nyediain virus. Ini betul-betul DNA bebas sel. Maka proses memasukkan ini ke dalam inang nanti adalah prosesnya transformasi. Bahwa inang ini pori-porinya dibesarkan namanya sel kompeten seperti yang Aji ceritakan, betul sekali. Ini tentu diperlakukan dulu, nggak bisa begitu aja nyelonong masuk, nggak bisa. Ini dibesarkan dulu pori-porinya sehingga nanti plasmidnya bisa menyisip ke dalam sel bakteri, lalu bakterinya bisa mendapatkan plasmid rekombinan. Sampai suatu saat dia akan menghasilkan, nah ini, protein. Tentu tadi Bu Yani sudah mengingatkan, hasil dari translasi adalah asam amino protein. Jadi kalau itu insulin kan protein. Toksin juga protein misalnya. Ya. Dia dihasilkan di sini, dilepas nanti keluar sel. Cukup jelas teman-teman? Mudah-mudahan nanti recordingnya bisa diulang lagi. Ya, di rumah. Jelas Baik. banget. Jelas banget, alhamdulillah. Kayaknya sudah teriak-teriak nih. Jadi, baik, ini sudah sampai di sini kita. Transfer atau memasukkan DNA rekombinan dengan proses transformasi. Sudah masuk? Apakah semua bakteri? Oh, sebentar, Bu Yani lupa menjelaskan. Ini. Jangan bayangkan sel bakterinya 1, plasmidnya 1. Jangan. Ini ada banyak. Ada 1000 misalnya, ini ada 1000 juga.
sel inangnya. Kita siapkan dulu bakterinya, kan bakterinya membelah-belah jadi banyak. Plasmidnya juga bereplikasi jadi banyak. Dua-duanya berbentuknya cair. Bu Yani sudah pernah melakukan ini. Cairan yang satu isinya plasmid, cairan yang satu isinya E. coli atau sel inang, ini akan kita campurkan. Supaya dia bisa masuk, ini dipanaskan dulu. Bisa dipanaskan, bisa listrik. Nanti tekniknya akan dijelaskan di belakang. Prinsipnya saya dulu. Ya, dicampurkan. Nah, kalau ada 1000 sel, emangnya semua bisa nerima semua ini plasmid ini masuk semua, berhasil semua? Kemungkinannya tidak. Enggak, Bu. Iya. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak. Yang kita pilih yang mana? Yang punya plasmid atau yang tidak? Punya. Yang punya. Caranya gimana milihnya? Ini. Poin kelima, Bu Yani tuliskan seleksi sel. Kita akan ada tahapan seleksi sel yang mengandung molekul rekombinan DNA atau DNA rekombinan atau plasmid rekombinan. Kita pilih. Gimana Bu milihnya? Wong bakterinya aja nggak kelihatan. Terus gimana milihnya? Ada caranya. Ya, kita pilih. Kalau sudah dipilih, udah ketemu, oh yang ini yang bawa plasmid, maka dia ditumbuhkanlah tadi dalam suatu fermentor, dalam suatu wadah, diberi substrat tertentu, dia tumbuh, mengsekresikan, melepaskan produknya tadi, kalau itu insulin, kita bisa panen insulinnya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Nah, tadi untuk yang setelah yang proses seleksi sel kan ada beberapa DNA rekombinan yang tidak terpakai ya, Bu. Nah, itu akan kemana ya, Bu? Apakah... Oke. Nanti itu akan terjawab ketika kita bicara seleksi sel. Teknisnya. Kalau udah ketemu, yang diambilin yang ini. Yang ini dikemanakan? Yang ini biasanya dihancurkan. Nanti kita lihat. Milihnya gimana gitu ya. Dia akan tumbuh. Ini pekerjaan mikrobiologi. Pada saat seleksi sel, ini pekerjaan mikrobiologi. Jadi kenapa tadi bioteknya dapat setelah mikrobiologi? Karena diharapkan buka lagi buku mikrobiologinya, cara isolasi mikroba, cara menumbuhkan koloni, itu tolong diingat-ingat lagi. Ya? Oke. Ini proses secara umum. Aduh, udah jam berapa ini masih proses secara umum. Sekarang kita kenalan dengan komponennya masing-masing. Untuk terjadi proses ini, tentu ada komponen-komponen yang kita perlukan. Komponen yang pertama adalah DNA. Target dan vektor. Kita lakukan dulu tahapannya, ada isolasi. Masih ingat isolasi DNA buah? Ingat. Masih, Bu. Bagaimana caranya kita mendapatkan DNA-nya? Diapakan? Dikasih garam sama deterjen, Bu. Garam sama deterjen nanti kebagi 3 lapisan. Biar apa? Biar kebagi lapisannya, Bu. Kelihatan. Lapisannya terbagi? Biar DNA keluar dari sel. Iya. Sel, kalau yang isolasi DNA buah, selnya sel buah ya. Entah buah pisang, buah tomat, buah yang Anda pakai, pepaya gitu. Kemudian diberi deterjen. Fungsinya untuk apa deterjen? Supaya melisiskan sel. Melisiskan sel. Selnya pecah. Supaya selnya pecah, jadi DNA-nya keluar. Kan DNA dalam sel. Gimana kita bisa ngambil DNA-nya kalau selnya nggak dipecahkan? Jadi dilisiskan dulu. Prinsipnya sama. Lisis, kemudian setelah itu baru kita ambil. Yang waktu DNA buah, DNA-nya bisa kita isolasi setelah ditambahkan apa? Bisa kita lihat. Bisa jadi benang-benang putih setelah ditambahkan alkohol. Alkohol, dipresipitasi menggunakan alkohol. Tentu kalau kita bicara nanti sel bakteri, kita nggak pakai deterjen sabun cuci piring ya. Ada kitnya sendiri ya, untuk deterjennya pakai apa gitu. Terus kemudian untuk menangkap DNA-nya pakai apa. Caranya ada, teknisnya, tapi secara prinsip. Ini ada lisis sel dulu, kemudian menangkap dan membersihkan atau mempurifikasi DNA-nya, baru kita ambil untuk diperlakukan. Baik dari target maupun vektor. Nah, vektor itu apa?
pembawa, katanya tadi, pembawa DNA. DNA target maksudnya ya. DNA target tadi dibawa sama vektor karena dia nggak bisa jalan sendiri. Enggak juga, karena plasmid, kalau kita pakai vektor contohnya plasmid, nanti plasmid itu bisa melakukan replikasi sendiri, memperbanyak. Ya, jadi kalau plasmid itu memperbanyak, otomatis DNA yang nempel di dia ikut diperbanyak. Kan jadi banyak kan? Plasmid rekombinannya jadi banyak. Itu yang sedang kita inginkan, memperbanyak DNA target. Oleh karenanya kita memakai plasmid. Kalau ada yang bertanya, Bu, tadi katanya DNA telanjang atau naked DNA bisa langsung disisipkan. Kenapa enggak kita potong saja DNA insulin, gen insulin, terus langsung sisipkan ke bakteri? Enggak usah repot-repot pakai vektor. Berarti cuma satu potong. Sisipkan ke satu inang. Emang bisa? Kalau nggak berhasil gimana? Mulai lagi dari depan. Jadi kita buatnya banyak. Oleh karena itu kita pakai vektor yang bisa memperbanyak. Ini contohnya plasmid. Paling umum plasmid. Ya. BTW plasmid apa sih? DNA sirkuler, Ibu. DNA sirkuler di mana? Yang ada di prokariot. Ada di prokariot. Ada fungsinya? Ada Ibu. fungsinya tidak? Apa? Bagi materi genetik satu prokariot, Bu. Buat spesifiknya saya coba cari-cari dulu, Bu. Tambahan deh. Izin menjawab. Bentar, tetap. Ayo, siapa yang mau jawab? Aduh, banyak yang mau jawab. Senang Ibu ini. Keren. Megawati, silakan. Plasmid itu fungsinya itu berperan dalam membawa gen-gen aksesoris yang terpisah dari kromosom bakteri, Bu. Berperan membawa gen-gen aksesoris. Iya, betul. Plasmidnya terpisah dari kromosom inang atau dari nukleoid ya. Dia sendiri. Iya, Terus Bu. nukleoid bawa gen. Ada gen di nukleoid pasti. Di plasmid juga ada gen. Kalau dikatakan aksesoris, kenapa ya? Kok dikatakannya aksesoris? Nggak penting gitu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Vela, Bu. Velana Afifah, Bu. Vela? Ya. Velana. Ya. Kalau menurut saya, kalau yang saya ingat dan saya baca dari literatur yang saya temukan itu penting, Bu. Tapi itu baru keluar, baru berfungsi waktu berada di lingkungan yang tidak mendukung ke apa ya, Bu? Aktivitas dari bakterinya itu, Bu. Misalnya kayak resistensi terhadap antibiotik gitu, Bu. Ya, oke, baik. Baik, Velana. Nukleoid dan plasmid pada bakteri. Sedikit saya ulang. Nukleoid mengandung gen, plasmid juga mengandung gen. Bedanya di mana? Kalau nukleoid, gen-gen yang dibawanya adalah gen yang esensial untuk pertumbuhan dan kehidupan bakteri. Esensial itu artinya apa? Harus punya. Harus ada. Kalau itu E. coli, diagram negatif, maka DNA atau gen yang menyandikan lipopolisakarida itu ada di situ, bukan ada di plasmid. Bahwa dia nanti bentuknya bulat atau kokobasil ada di situ. Dia punya flagela atau tidak ada di situ. Dia bisa melakukan fermentasi atau dia memecah gula, enzim-enzimnya semua disandikan di DNA nukleoid. Mengerti? Yang plasmid bawa DNA. Tapi tidak esensial. Apa sih artinya tidak esensial? Kalau dia nggak punya, nggak apa-apa juga. Kalau dia tidak punya plasmid kan nggak apa-apa. Dia tetap jadi E. coli. Dia tetap jadi bacillus. Dia tetap jadi pseudomonas, nggak terus jadi berubah, enggak. Hanya kalau punya, dia akan lebih survive, seperti kata Velana tadi, karena dia menyandikan misalnya resistensi terhadap antibiotik. Kalau dia punya plasmid yang membawa resisten antibiotik, tumbuh di tempat yang ada antibiotiknya, dia tetap hidup. Gitu kan, Velana? Iya, Ibu. Kalau yang tidak punya, dia akan apa? Kalau nggak punya plasmid,
nggak ada resistensi antibiotik, dia ditumbuhkan di medium ada antibiotiknya. Mati apa hidup? Mati, Bu. Mati. Jadi yang dikatakan aksesoris tadi sebetulnya untuk mengatakan bahwa gen ini tidak esensial untuk pertumbuhan dan kehidupan dia. Dia nggak punya nggak apa-apa. Tapi kalau punya dia lebih hebat karena dia punya kemampuan untuk hidup lebih baik. Gitu ya. Gambaran mudahnya, Anda punya plasmid dalam tanda petik, plasmid asli pasti nggak punya. Kita bisa punya plasmid nggak? Artinya punya sifat yang tidak esensial nggak? Sebagai manusia. Oh, salah gini deh. Keliru. Sebagai mahasiswa pendidikan biologi, untuk jadi sarjana pendidikan biologi, berapa SKS yang harus ditempuh? 144, Bu. 144. Ada mata kuliahnya di 144 itu? Ada. Ada. Itu adalah gen esensial. Kalau itu tidak dipenuhi, nggak jadi lulus jadi sarjana. Satu aja kurang mata kuliah, nggak bisa ujian sidang. Percaya sama Bu Yani. Kurang SKS-nya, nggak bisa ujian sidang. Jadi harus hati-hati dari sekarang ngecek tuh semua tuh. Ya, transkripnya jangan sampai kurang SKS. Itu karena itu esensial. Ada tidak di dalam kurikulum Anda harus pintar berbahasa Jerman? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Berbahasa Korea gitu? Enggak. Atau jago masak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi Anda 144 dipenuhi jadi sarjana biologi, pendidikan biologi. Tapi kalau Anda punya jago berbahasa Korea, jago berbahasa Jerman, atau pinter jadi chef atau jadi programmer, kira-kira lebih survive atau tidak? Lebih survive, Iya, Bu. Bu. Lebih survive. Itu gambarannya. Jadi banyak-banyakin aksesorisnya gitu loh. Jangan cukup bangga 144 selesai, jangan. Belajar berbagai bahasa. Anda nanti bisa ngajar di sekolah internasional, bisa ditarik ke kedutaan, kemana. Mau nggak? Nah, itu plasmid. Banyak-banyakin plasmidnya ya. Jadi chef boleh. Pendidikan biologi tapi jadi chef, keren. Nanti itu masakannya, itu biologi banget. Karena tahu, oh ini tanamannya begini, ini begitu. Bisa membuat keju, kejunya asli buat sendiri. Tuh, begitu ya. Kayak kebayang ya. Itu, oke, baik. Plasmid. Jadi bakteri yang punya plasmid itu bisa bertahan hidup dibandingkan yang tidak punya. Oke. Ibu, mohon maaf, Bu. Waktunya habis? Iya, Ibu. Waktunya sudah habis. Baru sampai sini. Masih banyak. Habis sih. Tadi ditanyain banyak yang nggak ngerti. Saya gemes kalau nggak ngerti pasti saya jelaskan. Ya, oke. Jadi, tolong ini dipelajari dulu. Ya. Saya boleh minta 5 menit deh. 5 menit ya. 5 menit sebentar. 5 menit. Karena mumpung lagi bicara plasmid. Supaya belajarnya di rumah nanti bisa, karena materi sudah diberikan. Saya mau menunjukkan ini. Nah, ini namanya plasmid. Plasmid yang digunakan untuk bioteknologi. Jadi, plasmid yang untuk bioteknologi udah ada petanya. Sudah ada polanya. Ya. Nah, pola-pola ini kenapa? Karena ada syarat. Ini nanti belajarnya gitu. Bahwa plasmid yang dijadikan vektor itu punya syarat. Satu, ukurannya kecil. Ini di sini tulisannya. Kedua, punya situs enzim restriksi supaya bisa dipotong. Kalau nggak punya titik pemotongan, situs itu titik pemotongan enzim restriksi. Kalau nggak punya, dia nggak bisa dipotong. Tadi kan kita mau potong ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memiliki satu atau lebih penanda seleksi. Besok kalau kita mau seleksi, tandanya ada di plasmid. Apa tandanya? Contohnya ketahanan terhadap antibiotik. Keempat, ada situs origin of replication. Awal terjadinya replikasi. Kita balik sini. Nah, mumpung terakhir sedang saya bicara, origin of replication ada di sini. Jadi ini sudah dipetakan. Nukleotida ini, bayangkan ini kok bulat gitu ya, kayak donat. Padahal ini nukleotida loh. C, G, G, A, T, G, terus double helix.
tapi bentuknya melingkar. Ya, oke. Urutan tertentu di sini, C, G, A, T, G, C, C misalnya. Ini adalah urutan yang bertanggung jawab untuk terjadinya replikasi. Mulai dari sini replikasi. Perbanyakan DNA-nya, disintesisnya mulai dari sini. Jadi replikasi itu nggak pindah-pindah. Kadang-kadang dari sini, kadang-kadang dari sini. Enggak. Tetap dari sini, origin of replication. Plasmidnya bisa memperbanyak diri sendiri tadi kan? Mulai memperbanyaknya dari mana? Dari sini. Oke, itu origin of replication. Syarat pertama, ukuran kecil. Ukurannya lihat dari mana? Ini. 4362 base pair. Itu ukuran plasmidnya. Jadi dihitung. Jumlah nukleotidanya, pasang basanya dihitung. Untuk plasmid PBr 322 segini panjangnya. Sekian ukurannya. Oke teman-teman lanjut. Memiliki situs pemotongan atau enzim restriksi. Yang mana? Ini. EcoR1, EcoR1, Hindi 3, BAMH1, SAL1, PSD1. Ini situs enzim restriksi. Ini nama enzimnya. EcoR1 itu nama enzim restriksi. BAMH1 nama enzim restriksi. Di mana motongnya? Kan gunting ya. Kalau enzim restriksi itu kan gunting. Gunting DNA gitu kan istilahnya. Ya, Bu. Apakah guntingnya suka-suka hati? Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ. Nggak bisa. Kalau yang namanya EcoR1, dia guntingnya pasti dari sini. Kok tahu ya? Nanti kita di minggu depan Bu Yani ajari. Tapi dia di sini. Dia hanya mau gunting di sini, nggak pindah-pindah. Kalau yang namanya EcoR1. Kalau yang namanya SAL1, ini di sini guntingnya. Nggak mau pindah tukeran dong, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini, nggak bisa. Ini yang namanya situs. Jadi kalau kita mau menyisipkan insulin pakai enzim restriksinya EcoR1, kepotongnya di sini. Kebelah duanya, kepotong jadi linearnya di sini. Tapi kalau enzim yang kita tambahkan PSD1 di sini kepotongnya. Dan seterusnya. Jelas ya sampai di sini mudah-mudahan. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah adanya penanda seleksi. Ini dia. AMPR dengan TET-R yang hijau muda atau abu-abu atau apa ini di sini warnanya kelihatannya dengan biru. Ini adalah gen. Ini gen. Gen apa? AMPR. R dari kata resisten. AMP dari kata ampicillin. TET dari kata tetrasiklin. R-nya resisten. Berarti ini gen yang menyandikan sifat resistensi terhadap ampicillin dan ini yang menyandikan resistensi terhadap tetrasiklin. Ampicillin dan tetrasiklin itu apa? Yang tadi disebutkan. Temennya penisilin, amoksisilin itu apa? Antibiotik. Antibiotik. Disinilah gen resistensi antibiotik. Kalau E. coli dapat plasmid ini, dia akan resisten terhadap ampicillin dan tetrasiklin. Oke, stop sampai di sini. Tadi kelas sebelah juga sampai di sini, sampai di apa namanya plasmid. Ya, jadi Bu Yani hentikan sampai di sini. Nanti silakan dibaca lagi, dipelajari lagi, cari tahu, didengarkan lagi mungkin untuk dilihat. Saya stop share kalau begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpaksa harus diselesaikan di pekan depan. Baca lagi lebih lanjut. Nanti Bu Yani lebih senang kalau banyak tanya. Bu, saya sudah baca, tapi saya nggak paham ini. Nah, saya senang jelasin. Ya. Oke, tadi kita mulai dari start awal karena saya juga baru kali ini masuk dan saya tidak tahu baseline-nya. Kalau sekarang saya sudah memesankan, belajar dulu kalau mau ketemu sama Bu Yani, belajar dulu. Karena saya lebih suka kayak tadi, kita begitu. Terima kasih Aji, terima kasih Karisma, terima kasih semua yang sudah menjawab dengan baik. Yang kemarin belum jawab, tolong mau menjawab. Jadi saya tahu Anda paham atau tidak. Oke ya. Semoga bermanfaat. Kita mau selfie. Mau foto bareng? Iya, Ibu. Kita foto untuk dokumentasi perkuliahan. Silakan. Baik, teman-teman. Hari diharapkan untuk on cam. Yang belum on cam. Agung, Abi,